Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel Ibuku Menggendong bersama Teteh Lingga, konsultan menggendong kesayangan kamu. Oke, di video kali ini seperti yang udah Teteh bilang di video sebelumnya, bahwa kita akan membicarakan apa akibatnya kalau bayi sering digendong. Apakah kamu siap untuk merasakan berbagai macam akibat dari perbuatanmu menggendong bayi? Stay tuned. Gitunya harus bombastis, fantastis kalau pembukaan ya. Kayak apa aja. Ya, jadi memang ya kalau ngegendong bayi itu pastilah segalanya ada resikonya, ada akibatnya, ada dampaknya. Apa aja dampaknya teh kalau kita teh sering gendong bayi, apalagi terutama nih bayi newborn nya atau ari bayi kolot mahnya. Bayi kolot teh maksudnya bapakna masa digendongnya ya budak nak atuh nu digendong. Sok tah yang pertama teteh di sini udah ada contekan ya biar nggak kelewat, soalnya banyak banget ini teh akibat yang akan kamu peroleh kalau kamu sering gendong bayi. Yang pertama nih, bayi itu akan lebih mudah beradaptasi sama lingkungan di luar rahim. Coba kamu bayangkan dia di dalam rahim teh nggak pernah ngelihat yang namanya gelap, terang, bunyi bujian nggak ada, ya kan? Terus juga bau-bauan nggak ada. Dia teh nggak pernah ngerasain kering dan basah, nggak pernah ngerasain lapar, dan langsung masuk makanan teh kanu perutnya. Nggak pernah dia ngerasain aduh lapar, nggak, kruyuk nggak ada gitu kan. Terus dia sakit perut gitu. Ya di dalam perut mah dia teh aman, nyaman, tentram, sentosa. Ujuk-ujuk borojol, ya kan? Borojol ke dunia ini dimana dia harus menghadapi semua ujian kehidupan yang berat. Cak bayi mah berat dah, belum apa-apa ya. Dia melihat ada terang, gelap, berisik jika suaranya Teteh Lingga, kemudian juga tenang, ujug-ujug, ya kan? Terusnya basah, pengen pengen pipis, aduh, nggak nyaman banget deh. Dengan kita sering ngegendong ya, bayi itu berada dekat sama tubuh kita, itu tuh kayak suasana di dalam rahim. Dia teh kepeluk gitu, kayak dipeluk rahim ya, tapi nyata dipeluk sama gendongan, sama tubuh kita, anget kayak di dalam rahim, ngedengerin suara detak jantung ibu, nafas ibu, baunya ibu. Aduh, familiar banget buat bayi. Matakna dia jadi lebih mudah adaptasi walaupun dia sudah tidak di dalam rahim lagi. Nu kedua akibatnya kalau kamu sering gendong bayi, bayinya jadi jarang nangis. Sok kurang kumaha. Kamu mau bayinya emang suka nangis aja gitu, atau mendingan bayinya jempe anteng, diem, tidak banyak nangisnya. Dah kayaknya teteh mah dulu waktu bayi pertamanya nangis langsung ini teh kepala teh kayak mau meledak, stres. Sok saha yang ngerasain kalau bayinya nangis kita teh pengen ikutan nangis. Ini mah kalau bayinya sering digendong ya, bayinya itu jadi jarang nangis. Ini ada penelitiannya loh, penelitiannya. Bentar ya. Nih, penelitiannya itu katanya di tahun 1986. Sebelum teteh lahir malah diteliti ya, teteh aja lahirnya 87. Ups, jadi ketahuan tua. Jadi katanya kalau bayi digendong 3 jam sehari nih, 3 jam sehari itu bisa ngurangin frekuensi nangisnya tuh sampai 43%, hampir setengah nak bu. Jadi bayi teh ke nangis ya, itu kan sangat berpengaruh ya. Untuk bayinya aja tuh berpengaruh. Jadi bayinya tuh energinya
dipakai buat tumbuh, berkembang, bukan mewek, bukan nangis-nangis, ya kan? Capek nangis kan, butuh energi, ya kan? Daripada energinya dipakai buat nangis, mendingan buat tumbuh atuh nak, gitu ya. Jadi bayi juga lebih tenang, stresnya itu rendah, tumbangnya baik. Tumbang itu tumbuh kembang ya ibu ya, tumbangnya baik. Kemudian juga dia tuh banyak dalam keadaan quiet alert, artinya gaya banget ya, Quiet alert. jadi dia diam tapi dia tuh waspada. Ngapain? Belajar tentang lingkungan sekitarnya, rumah dia yang baru. Awalnya kan rumahnya di rahim, sekarang di dunia ini bersama kamu, jadi dia belajar gitu. Oke. Lalu yang ketiga tentu saja adalah membuat bayinya ngerasa aman. Ya gimana nggak aman ya kan, dia digendong sama kamu, dipelukin sama kamu di tempat yang familiar buat dia gitu, ngedengerin detak jantung yang biasa dia denger selama 9 bulan, nyium bau yang biasa dia cium kayak waktu di air ketubannya itu kan baunya ibunya, ya kan. Jadi tempat yang familiar, tempat yang dia kenal, itu membuat dia akan merasa aman. Dan tentunya yang keempat, karena dia ngerasa aman dan nyaman, bayi akan lebih mudah tertidur. Jadi cepet boboknya bu. Kalau bayi digendong itu ya cepet banget boboknya. No awalnya wak kita gendong ayun-ayun sedikit gitu kan, kayak sama dia di dalam perut, di dalam rahim kita jalan itu kan terayun-ayun ya. Jadi pada saat kita gendong lalu kita ayun-ayun, itu kondisinya hampir sama rahim. Matakna dia jadi lebih cepat tenang, lalu dia aman, ngerasa nyaman, akhirnya relax, tubuhnya relax, akhirnya tidur. Dan ini tuh udah ada penelitiannya ya, penelitiannya bahwa melihat bahwa kalau bayi digendong emang jadi responnya itu tenang gitu. Jadi kalau bayinya udah udah disusuin, udah ganti popok segala macam tidak berhasil, udah gendong aja, bawa berkegiatan. Dan ngomong-ngomong soal bawa berkegiatan, ini juga jadi akibat dari perbuatan kamu sering gendong anak. Apa itu? Bayinya jadi tahu yang namanya siang dan malam. Coba ya, bayi itu kan di dalam rahim nggak ada yang namanya terang dan gelap, ya kan? Dia nggak tahu kapan malam, kapan siang. Ya enggak sih. Oleh karena itu kalau kita nih gendong bayi pagi-pagi, kita bawa berkegiatan, kita kenalin sama sinar matahari, terang dunia ini, banyak bergerak, bayinya lama-lama ngerekam. Oh iya ya, kalau terang kita banyak berkegiatan, aku banyak dibawa ke sana kemari, aku bisa melihat yang lain-lain gitu kan. Kalau malam kita mungkin lebih tenang ya, nggak banyak kegiatan, gendongnya mungkin di kamar aja, di ayun-ayun, kita redupin itu lampu-lampu gelap gitu kan. Jadi bayi juga, oh kok gelap gini ya, si ibu mama aku nggak bawa aku kemana-mana ya, oh waktunya tidur, bosen tidur gitu. Jadi menggendong juga membantu biar bayi itu cepat bisa ngebedain siang dan malam. Jadi kita nggak lagi begadang bu ibu. Oke. Nah lalu ya yang keberapa ini teh, ke-6. Oke. Nah kita juga dengan kita gendong bayinya itu kita secara nggak langsung ya, kita nggak bermaksud sih, tapi ternyata kita bisa menstimulasi sistem keseimbangan tubuh bayi. Jadi saat kita gendong gitu kan, kita jalan-jalan kan nggak lurus terus ya, kita kan bukan pragawati ya bu ya, jadi pasti ada lah miring-miringnya dikit ya kan, kanan kiri gitu. Nah si sistem keseimbangannya bayi tuh yang di telinga tuh dia bergerak bu. Nah, dia ikutan bergerak bu. Nanti dia akan mulai berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Dimulai dari kepalanya, ikutan goyang-goyang. Oh kesini nggak mau, kesini nanti jadinya lehernya kuat ya ibu-ibu ya. Jadi memang banyak sih manfaatnya. Jadi dia biasanya anak yang sering digendong gitunya, si
sistem keseimbangan tubuhnya lebih baik. Terus juga si lehernya itu bisa lebih cepat kuat gitu. Selain juga kan kita tetap harus memberikan stimulasi yang sesuai ya, misalnya tummy time, kita tetap kasih tummy time. Terus juga ada beberapa anak yang sering kolik, ya kan? Atau habis nyusu teh borolo keluar lagi sebanyak-banyaknya itu susu, sebanyak yang dia minum gitu. Nah, kalau kita menggendongnya secara ergonomisnya, itu akan ngebantu bayi itu ngurangin kolik, ngebantu juga bayi itu untuk cepat mencerna susunya. Kenapa bisa? Karena air susunya jadinya turun ngikutin gravitasi ke perutnya. Udaranya, ini sedikit fisika nggak apa-apa ya. Udara yang densitasnya lebih rendah, udara yang lebih ringan, tentu saja dia akan naik ke atas, air turun ke bawah. Jadi nggak terlalu banyak air susu yang keluar lagi, yang digumohin lagi. Kebanyakan udara aja yang mungkin kehirup, ketelen gitu ya pada saat menyusu itu. Oke, ini udah nomor keberapa sih? Yang terakhir lah pokoknya ya. Ini adalah hasil dari penelitian ya. Jadi orang Indonesia bilang kan, ulah sering digendong nanti anaknya manja. Penelitian tidak menunjukkan hal itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Justru ya, ini penelitiannya di tahun 1970, like 50 years ago gitu ya, 50 tahun yang lalu. Hello, itu udah diteliti, kita aja belum lahirnya itu udah diteliti gitu. Ternyata bayi yang dapat kontak fisik banyak sama orang tuanya, ya kita peluk, kita elus, kita gendong gitu kan. Ternyata bayi-bayi ini tuh dikumpulin ya. Ada jenis bayi yang jarang nggak dapetin skin kontak fisik sama orang tuanya. Ada juga yang bayi yang sering mendapatkan kontak fisik sama orang tuanya. Disatuin, dibiarin dalam satu ruangan, dikasih mainan gitu. Apa yang terjadi dalam penelitian itu? Di penelitian itu nih, bayi-bayi yang jarang dapat kontak fisik sama orang tuanya itu main sih, tapi nggak tenang. Dikit-dikit ngelihat jari orang tuanya, kemana orang tua aku, dia nggak mandiri gitu, nggak mau main sendiri, nggak mau eksplorasi ruangan itu yang penuh dengan mainan tadinya. Lebih kayak khawatir orang tuanya mana, nyari gitu ta. Sementara anak yang sering kita peluk, dielus, digendong, justru anak-anak ini fokus bermain gitu. Terus fokus dia jalan-jalan, mengeksplorasi lingkungannya, ruangan itu. Dia bisa lebih jauh dari pengasuhnya gitu, dari orang tuanya. Why? Kok gitu ya? Kok beda ya? Ternyata kesimpulan dari penelitian itu memperlihatkan bahwa anak itu kalau kita banyak sentuhan fisik ya, dipeluk, digendong, itu malah akan menimbulkan secure attachment. Jadi kelekatan yang aman. Jadi anak itu akan ngerasa aman, dia akan ngerasa, oh santai aja, orang tua aku itu akan selalu ada kalau aku butuh, ya kan. Aku nangis juga dia pasti datang. Sementara anak yang jarang mendapatkan sentuhan fisik gitu dari orang tuanya, itu dia gak yakin orang tuanya tuh akan datang. Makanya dia harus memastikan orang tua gue ada gak ya, gitu. Jadi dari penelitian ini kita bisa ngelihat, oh anak-anak yang banyak mendapatkan sentuhan fisik dari orang tuanya justru akan jadi lebih mandiri gitu. Jadi enggak sih ya kalau misalnya dibilang anak jadi lebih manja, no. Dia justru akan tumbuh menjadi anak yang mandiri, yang punya secure attachment sama orang tuanya, yang yakin, percaya bahwa orang tuanya itu akan selalu ada buat dia. Jadi dia juga bisa percaya bahwa dunia ini aman gitu. Daging banget gak sih video kita kali ini? Gimana? Kamu udah siap menerima segala resiko yang membuat bayi-bayi kamu menjadi seperti itu? Nah, makanya gendong dong, ya kan? Tapi di sini Teteh juga harus ngasih
reminder ya buat para orang tua. Bukan berarti karena menggendong ini tuh banyak banget manfaatnya buat bayi. Bukan berarti juga 24/7 kamu menggendong bayi, enggak. Jadi dilihat dong Bu ya, tumbuh kembangnya anak. Semakin anak itu besar, tentu durasi dan banyaknya menggendong itu akan semakin berkurang. Why? Karena ya memang satu, anak butuh stimulasi ya kan. Misalnya kayak tummy time, dari newborn tuh kita kasih tummy time 5 menit sehari. Jadi kalau dihitung abis mandi nih semenit, nanti abis apa semenit gitu kan. Pokoknya sepanjang hari itu 5 menit tummy time. Abis itu nanti bayinya kan udah mulai kuat ya, dia harus melantai biar dia bisa bergerak ya kan, mengambil barang segala macam. Kita tetap harus kasih stimulasi berdasarkan usia dan tumbuh kembangnya. Jadi nggak 24/7 digendong. Tapi yang Teteh Lingga pengen tekankan di sini adalah jangan berpikiran negatif juga soal menggendong. Kalau emang anaknya lagi sakit, anaknya lagi ketakutan gitu, nggak nyaman dan dia butuh kamu untuk menggendong, jangan jadikan itu beban ya, tapi jadikan ini adalah sebuah sanjungan bahwa dia membutuhkan aku adalah dunianya, dia mencintai aku, dia percaya sama aku, kayak gitu. Oke, so itu aja video kali ini. Nanti kita akan bahas di video berikutnya adalah akibat orang tua. Gimana sih akibat menggendong buat para orang tua? Nah, orang tua akan jadi apa? Follow, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan ya. Bye, happy baby wearing.